Mas, ada apa? Nggak tahu, ini saya juga nunggu itu sudah mas karena. Nggak tahu. Udah, ini aja. Kok tolong bacakan jalur juga kok. Dikasih tahu nggak, Mbak? Kurang itu orang. Apa ini perlu digunakan di sini? Nanti tenang di sini. Ya. Yang komplit ya. Tahu, Dik? Nggak tahu. Kamu tahu nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisamsamin tamtamin wa binuri wajliya. Bimakhrasin hayuhin bihil jinu sufirat wa binuri jalalin barshihim mamin syariatin. Bismillahirrahmanirrahim. Ajibni ya abal hikam wa anta ya hisam wa anta ya hawhil wa anta ya syahid. Ibadallahi salihin. Sami'allah sami'un. Bismillahirrahmanirrahim. Arrajin arjajin hayujin hailajin hailujin jajin ajin. Ya masyar arwahi ruhaniyah ajibu ya masyar walja'an ajibu ya khodamu awan. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya hain sod wa aqsamtu billazi la ilaha illallah. Subhanallah. Berarti Satu hal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. ini maksudnya apa sih, Mbak? Yang dua maksud, Wan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisamsamin tamtamin wa binuri wajliya bimakhasin hayuhin bihil jinu sufirat wa binuri jalalin barshihim mamin syariatin. Bismillahirrahmanirrahim. Ajibni ya abal hikam wa anta ya hisam wa anta ya hawhil. Ibadallahi salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Arrajin arjajin hayujin hailajin. Nggak tahu. Ajibu ya masyarul arwahi ruhaniyah. Ya. Wa su'atimul bahiyah. Wa kulu rizki. Ajibu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. Allah. Terakhir pun. Ajibu ya masyar arwahi ruhaniyah manja'an awan. La ilaha illallah. Ini masih apa sih? Oh, belum ngerti, aku belum ngerti. Pandang. Sana boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisamsamin samtamin wa Nggak ngerti aku maksudnya mau ngapain ini. bimakhasin hayuhin bihil jinu sufirat Aneh maksudnya. bimakhasin wa binuri wajliya jalil. Bismillahirrahmanirrahim. Ajibni abal hikam wa anta ya hisam wa anta ya hawhil wa anta ya wadallahi sami'un. Bismillahirrahmanirrahim. Arrajin arjajin hayujin hailajin jajin ajin ya masyar arwahi ruhaniyah sunniyan maruk billah wa syu'atikum bahiyah wa akhlaqukum. Bismillahirrahmanirrahim. Ajibu ya masyar arwahi ruhaniyah. Ajibu ya masyar awan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. Ajibu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ajibu ya Allah. La ilaha illallah. Bisamsamin tamtamim wa binuri wadriya bimahrasin hayuhin bihil jinu sukhirat wa binuri salarin balihin mamin syariatin. Ajibni ya balhikam wa anta ya hisham wa anta ya hawhirin anta ya hawhirin wa andallah. Yang keras kok. Ini tetap Bismillahirrahmanirrahim. Arrajin arjajin hayujin hailajin hailujin jajin ajin ya masyarul arwahir ruhaniyah ajibu. Astagfirullahaladzim. Lihat kan. Mainannya kayak gini tuh. Ini gimana sih? Mas Gana, ini terakhir Mas Gana menggunakan ini kan dulu lampu Mas. Kenapa dipergunakan lagi Mas? Tapi kebakaran di itu Mas. Mas, di sini gini. Oh, Mas ini apa sih, Pak? Aku rasa lemas banget loh. Ini tapi kalau yang tadi saya baru dengar doanya itu, Itu, yang tom-tom apa itu? itu jalut Mas. Itu nagoman itu Mas Gana menggunakan ini dulu lampu lama banget ini. Saya tanya kan Mas Gana belum jawab. Untuk kapan? Untuk apa maksudnya loh? Dipergunakan lagi. Ini sudah beberapa ya? Beberapa sisi Mas? 3. Maksudnya apa sih? Saya sebenarnya belum tahu Mas Gana apa kok? Bro. Ngerti? Ya nggak tahu, saya juga bingung. Tapi cuma sekarang udah jalan apa? Sebelah sini belum tuntas ya kok. Hah? Belum Mas? Belum ya. Yang keras kok. Ajibni ya abal hikam wa anta ya hisam wa anta ya. Ini di bawah kalau mau panen pusaka ini ada ratusan pusaka. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mas ini gimana sih? Nggak tahu. Kamu maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Raja Rakasota, seperti yang kita pernah bicarakan, kita akan berbicara di suatu tempat yang memang benar-benar aman dan sudah dibenteng. Monggo silahkan dicek, siapa tahu benteng kami belum kuat. Oh, tujuannya Mas Gana ini buat ini ya. Maksudnya benteng apa sih? Benteng itu skala kuat nih. Ini bisa kuat nih. Baiklah, ini lebih dari cukup. Akan langsung kepada intinya. Baik Tuan Raja. Seperti yang kita rundingkan beberapa saat yang lalu, bahwasanya saya dan beberapa sisa pasukan saya sudah berhasil membuat benteng yang kau inginkan, yaitu tidak jauh dari tempat kerajaan Rakasota yang sekarang dihuni oleh 2 raja, yaitu Raja Jonggala dan Sasmoyo. Karena kau pun tahu mereka sekarang sudah bersemayam di tempat yang sama, karena mereka sudah bersatu. Dan benteng yang kau pesan sudah siap. Apakah benteng itu benar-benar titik teraman Tuan Raja Rakasota? Saya mengetahui persis seluk-beluk kerajaan saya. Saya tahu tempat di mana dia tidak bisa menjangkau, dan tempat yang mudah untuk kita bertemu ke pusat kerajaan mereka. Dan yang kedua, tidak ada kabar yang tahu tempat itu selain saya sendiri yang mengetahuinya. Karena itu adalah tempat ketetapan rahasia saya. Hanya tinggal sedikit membangun
maka itu bisa disebut benteng. Saya pikir itu sudah cukup kuat. Akan tetapi, benteng itu tidak terlalu luas. Hanya bisa diisi oleh beberapa makhluk saja dari golongan manusia. Seperti yang kau rencanakan. Apakah kau yakin bahwasanya benteng pertama kita atau benteng pengalihan sudah kau siapkan dengan benar? Dari benteng itu, Tuan Raja, saya sudah memasangkan banyak pukul Saipinar itu, dan saya sengaja di situ membocorkan informasi itu sekuat-kuat saya. Dan benar, Tuan Raja, itu berhasil. Dari mana kau bisa yakin berita itu berhasil menyebar? Banyak makhluk yang pura-pura menjadi warga sekitar, padahal saya tahu, Tuan Raja, mereka adalah makhluk-makhluk utusan dari sana. Apakah kau yakin kau membocorkan rahasia itu dengan sangat halus? Sengaja saya tidak ngomong kepada teman-teman, biar mereka berbicaranya secara natural, Tuan Raja, tanpa mengurangi sedikit pun curigaan dari mereka. Bahkan, Tuan Raja, ada salah satu makhluk yang berani memujuk saya dan Eyang Martaji langsung membunuhnya, meyakinkan mereka bahwasanya kami sedang takut dimata-matai. Baguslah. Rencana kita sudah mulai menemui titik terang. Dan kabar gembira lagi, bahwasanya telik sandi kami yang kami kirim, dia adalah makhluk wanita yang saya kirim pada saat mereka telah selesai memenangkan peperangan dan mendapatkan 2 simbol. Sudah berhasil menyampaikan kabar-kabar tentang mereka terhadapku dan terhadap pasukan yang lain, termasuk salah satunya Martaji dan perguruan Santanu. Dan dia sekarang dalam keadaan aman dan justru sekarang mendapatkan tempat yang layak, duduk persis di samping petinggi-petinggi kerajaan. Jadi itu akan sangat mempermudah kita untuk mengelabui mereka. Dan kau tidak tanggung-tanggung tentunya untuk meletakkan Saipi Naria itu, bukan? Sekitaran 1000 meter persegi, Tuan Raja. Sudah cukup luas. Saya sudah memikirkan itu. Dengan luas itu membuat mereka itu semakin tertawa melihat saya. Beberapa hari bahkan saya sampai ke rumah, Tuan Raja, saya diikuti. Tapi saya pura-pura tidak tahu sama sekali. Baiklah, luar biasa. Saya mengagumi kecerdasanmu. Eyang Martaji, Tuan Raja. Kita menunggu informasi dari Eyang Martaji. Baiklah, saya akan siap menunggu. Saya pikir ini adalah malam yang tepat, waktu yang tepat untuk kita berkumpul. Ya. Tapi tolong pastikan, Tuan Raja, benteng ini benar-benar kuat. Saya pikir ini cukup. Saya panggilkan saja, bagaimana, Tuan Raja? Jika itu tidak mengganggu waktunya. Assalamualaikum Yang Martaji. Monggo lipat. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu dong. Nenek, salam sebelum. Apa kau yakin Ningkan harus aman? Sudah saya tanyakan ke Tuan Raja Rakasorta, insya Allah aman katanya, ya. Ya, Mang, saya pikir ini sudah aman, sahabatku.
bagaimana keadaanmu? Luar biasa. Baik. Mohon maafkan saya, Mahaguru Santani. Siapa mas? Tidak apa-apa. Guru. Wah, guru siapa? Urusan anu, Pak. Ya wis, lanjut Pak. Sipin gua. Saya sudah mempersiapkan benteng yang saudaraku ini pesan. Walaupun ukurannya lebih kecil, akan tetapi saya jamin benteng itu aman dan tidak diketahui tempatnya oleh pasukan dari Jonggala maupun Sasmoyo. Apakah kalian sudah paham dengan yang saya ucapkan? Ya masih bingung sih sebenarnya ini. Kurang bukan gimana sih, Bu? Begini, saya membutuhkan sesuatu agar saya lebih jelas dalam menggambar. Daunnya, Pak. Daun? Saya ikut berduka cita atas kejadian pembantaian di perguruan Mahaguru. Tidak masalah. Itu memang semuanya kesalahan dari saya sendiri. Saya tidak bisa memperhitungkan musuh akan menyerang ke perguruan saya. Ini kesalahan kita semua. Karena masalah kerajaanku justru berimbas kepada perguruanmu. Tidak. Di masalah perguruan saya, sayalah yang sangat bertanggung jawab kepada murid-murid saya. Jadi, biarkan saya yang mengemban dosa itu. Mohon maaf, Raja Rakasota. Saya tidak bisa membantu terlebih banyak. Dengan Mahaguru melatih saudaraku Martaji, dan hanya Mahaguru peduli dengan kerajaanku, itu bukanlah kesalahan bagiku. Jadi tidak perlu kau mengucapkan maaf. Terima kasih. Sebelumnya saya mengulur waktu, karena barangkali manusia-manusia ini belum mengetahui rencana kita. Manusia. Ya. Kurang aja. Benteng yang kalian bangun tempo hari menggunakan jebakan Saipinaria, saya gambarkan dengan batang pohon ini. Kerajaanku, kerajaan Rakasota, yang sekarang dihuni oleh Jonggala dan Sasmoyo, saya gambarkan dengan batang ini. Ya. Tunggu nak, ini. Gini Kiyong. Dan yang saya katakan, saya telah membangun benteng kecil tidak jauh dari kerajaan Rakasota yang sekarang dihuni Jonggala dan Sasmoyo. Saya gambarkan dengan batang yang lebih kecil. Berdekatan? Tidak jauh. Bahkan bisa dikatakan benteng ini di tepi dari kerajaan Rakasota. Akan tetapi tempat ini tidak ada yang pernah menjamahnya kecuali saya sendiri. Karena tempat ini dulunya adalah tempat pertapaan saya. Benteng palsu ini sengaja saya perintahkan saudara, atau kita rundingkan, untuk memasang jebakan Saipina dengan jumlah yang banyak, dengan ukuran yang luas, agar mereka berpikir, Raja Jonggala dan Sasmoyo, bahwasanya benteng yang kita buat sedemikian rupa besarnya adalah benteng utama kita. Saipinar itulah, Pak, yang kita pasang. Itu benteng jebakan saja. Kita sebut benteng palsu. Benteng palsu. Iya. Karena secara pemikiran dan nalar, kita dalam keadaan tertekan. Kita pasti sebanyak mungkin memasang jebakan ataupun dengan senjata akan mempersingkat dan mempermudah perang dengan jumlah yang banyak. Karena kita kalah jumlah.
maka wajar jika kita membangun benteng itu. Itu jika di pikiran mereka. Mereka pasti menerka seperti itu. Maka dengan kita membuat benteng ini adalah hal yang biasa. Tentunya mudah dikalahkan. Maka saya sengaja akan perintahkan saudara saya untuk tidak berbicara dengan saya di tempat yang tidak ada perlindungannya. Oh, jadi pantas, wah. Dan yang kedua, saya berpesan padanya agar dengan baik membocorkan rahasia ini secara halus. Agar mereka pikir tidak ada lagi rahasia selain rahasia itu. Dan itu nampaknya sudah berhasil. Berikutnya, dengan sembunyi-sembunyi, dengan diam-diam, saya dengan sisa pasukan saya membuat benteng ini. Tempat persinggahan saya menjadi benteng yang cukup untuk tempat perlindungan kalian nanti pada saat perang. Dengan begitu rencana kita, ketika kita memercikan api dan membunyikan gendang peperangan, maka sekerombolan pasukan Sasmoyo dan Jonggala dengan seluruh kekejiannya, kebrutalannya, mereka akan berbondong-bondong datang dan menyerang langsung tempat ini, benteng palsu kita. Sedangkan kita sebelum berperangan, justru kita sudah bersembunyi di tempat yang sudah saya bangun ini. Yang perlu kita pikirkan, pancingan apa agar pasukan Jonggala dan Sasmoyo benar-benar datang ke tempat ini. Saya sudah mempersiapkan itu, Tuan Raja. Apa yang kau rencanakan? Nanti akan ada pasukan dari kami yang memancing di sini. Ininya besok, saya belum konfirmasi secara gamblang, tapi insya Allah diusahakan bisa, Tuan Raja. Baiklah, karena ini sudah memiliki pasukan. Walau begitu, kita tidak boleh bergantung kepada pasukan baru itu. Ya. Dan kemudian setelah pasukan mereka benar-benar tersisa sedikit atau bahkan habis, kita bisa serang Raja Jonggala dan Sasmoyo di tempat singgasananya. Karena saya yakin di peperangan ini justru mereka berada di belakang. Karena masih banyak pasukan yang tersisa dan mereka percaya bahwa pasukan itu mampu membersihkan kita, maka mereka pasti akan bersantai-santai di tempatnya. Justru ini tugasmu, Tuan Raja, Tuan Martaji. Ya, dengan panah ekir dan racun itu, tugasmu menjadi sangat berat. Tanggung jawabmu sangat berat, Martaji. Saya harap ketika semua pasukan benar-benar sudah berkumpul di benteng palsu kita langsung bergegas menuju pusat kerajaannya. Insya Allah, sekuat aku sebisa aku, Injil dasar. Panah itu, saya berharap harus kau jalankan, Martaji. Ya, Mbak Guru. Kau telah berlatih keras. Saya yakin kau pasti bisa. Insya Allah. Bismillah. Ya, berarti sudah dipastikan waktunya, Tuan Raja. Kita tinggal menunggu kabar dari telik sandiku. Jangan digodain terus telik sandinya loh. Oh, dengarkan. Apa sih maksudnya? Jangan wanita terus yang kau pikirkan. Aja kayak benang. Penak mbok. Pangaburane, Tuan Raja. Ya nggak apa-apa, namanya seneng. Jadi ada bau-bau asmara di sini. Enggak, ya namanya gini seperti ini, Tuan Raja Rakasota. Jadi perempuan yang bergaun merah itu yang diutus oleh Tuan Raja Rakasota untuk menjadi telik sandi di dalam kerajaan Sasmoyo dan Jonggala itu kan memang rupanya memang sangatlah cantik. Yang namanya untuk menyusupkan harus cantik kan. Lah, tenang. Lah,
Eyang Martaji malah curhat kepada saya, katanya job ayunya lebih pak. Itu masuk strategi ya. Yang Tuan terpenting Raja, amanah strategi. terlebih dahulu Martaji. Masalah amanah, insya Allah tak cakal kencang Mak Guru. Ya nggak apa-apa yang penting kan ini selesai, nanti biar saya ngomong langsung ke Ya, Tuan Raja Rakasota masalah. Dengarkan. Yang belber itu Mas. Iya. jangan bela diri. Tapi maaf nih, yang saya ini sebenarnya bingung loh Mas Ganang. Mas Ganang kok nggak ceritain sama kita loh. Nanti aja. Begini Martaji, bisa wangi nyepolku. Tentunya saya memilih anggota dari kerajaan saya yang pastinya cerdas, ya, dan kedua cantik. Karena saya perintahkan dia hadir dalam pesta, di mana mereka pasti sangat tergiur dengan wanita. Yang besok aku sekang kanat tok, inyong be, Oh, yang inget yang menang banyak. tua. Dan tentunya Martaji, asal kau tahu, kalian bela dirinya luar biasa. Jadi saya tidak ragu untuk mengutusnya menjadi telik sandi. Hah? Semuanya juga Kabar baiknya sampai saat ini, tidak ada satu makhluk pun curiga dengannya. Dan justru dia mendapatkan tempat yang sangat nyaman, tidak jauh dari singgasana kerajaannya. Dan kabar baiknya lagi, dia sudah mendapatkan kabar bahwa mereka sama sekali tidak mencurigai pergerakan kita, selain dari pembuatan benteng yang kalian bocorkan itu. Bagaimana manusia? ya kemarin juga Mas Guru sempat katanya bilang cantik ya Mas. Ngaku baik nyatamu, barang-barang Bagus. mulus. Wis malah rebutan ya. Jangan seperti itu Martaji. Kau menurunkan harga diri saya di sini. Ya bubung lagi rempukan apa nek. Tapi apa ngapurane? Nyatane pertamane aku orang wira orang nyana. Bicara kudu telik sandi. Ini kok. Barang wis rempukan. Malu utusane jenengan. Mandan wirang. Tapi jenenge tresnaya. Orangnya salam bong. Yes. Ya kalau dia tresna yang. Apa kau yakin dia tidak memiliki suami? Nah, Nah, cocok. Dengarkan tuh Martaji. emperan-emperan orang. Nah, Saya harap dengan adanya kejadian seperti ini justru menjadi semangat. Nah, bukan menjadi pengganggu. Semangat banget. Ya. Berarti untuk waktu nunggu dari perempuan ini, Tuan Raja. Ya, tetapi saya tidak bisa memaksakan dia hadir saat ini. Iya, ya. Kau tahu sendiri, dia tidak boleh pergi ataupun masuk ke dalam kerajaan mereka dengan mencurigakan. Ya, saya paham itu. Tetapi, apakah telik sandiku benar-benar menyampaikan pesan segamblang-gamblangnya terhadapmu? Terhadap perguruanmu? Sangat-sangat jelas. Baiklah. Kalian siap manusia? Insya siap. siap. Saya sangat salut Tuan Raja kepada Malguru Santanu. Beliau menemuiku benar-benar secara natural. Beliau berubah menjadi sesosok makhluk, mohon maaf sekali, yang sangat terlihat bodoh, yang tidak tahu apa-apa. Sipin. Bahkan ada beberapa makhluk dari kerajaan Kasmoyo dan Jonggala yang menyaksikan bahwasanya Malguru Santanu benar-benar sudah lebur dan tiada. Dan pengampuran nyatanya wujudnya Kang Santanu ketal batil. Yang Martaji, berarti itu yang itu darah siapa yang? Yang sekang anak bueki. Biarkan semua dosa dari perguruan saya. Saya yang emban. Karena kesalahannya di situ adalah pada diri saya sendiri. Saya tidak bisa menjaganya. Saya tidak bisa melindunginya. Saya hanya bisa berencana. Guru apakah
orang makhluk yang mengajari tentang Sepinaria juga tewas di situ, Guru. Benar. Dia rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan kita berdua. Singkarep kienang Kang Santanu. Untuk goblok gue wujudnya kayak kae. Aku cancane mau nih ya. Riko, nanti kena ngotot. Jangan podal batil tenan Kang. Ya. Tapi ya Mohon maaf ya Mas. demi kebaikan ya. Iya. Mohon maaf Guru, kami nggak tahu, kami menertawakan Guru. Tidak masalah. Hubung tuh. Kamu besok oh. Juga Tuan Raja. Kita hanya perlu menghubungi satu persatu makhluk yang akan ikut berperang, termasuk Pati Dharmapolo, Tuan Sarif, Tuan Karendra dan yang lainnya. Itu akan menjadi tugasku. Mungkin saat ini kalian hanya perlu berlaku seperti biasanya saja. Atau jika kalian mau memeriksa benteng yang saya buat atau tidak, akan saya antar. Nanti biar kami paham lokasi, memahami situasi, akan saya coba menuju ke sana, Tuan Raja. Bahwa ini, jika kalian benar-benar ingin ke sana. Saya pikir ini cukup. Adakah yang engkau tanyakan lagi? Cukup, Tuan Raja Rakasota. Terima kasih banyak. Gimana yang Martaji? Cukup. Ini yang saya cukup. Nah, Guru. Cukup. Luar biasa. Ya, untuk waktu saya akan segerakan Telik Sandiku untuk menemui kalian. Hai. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, insya Allah yang paham. Tinggal saya menguasai lokasi dulu seperti apa di sananya biar pergerakan saya semakin mudah di sana. Itu yang belum saya paham. Jangan ikut banget nang, malah ngomong dengan Tuan Raja. Lu nggak apa-apa, nanti daripada disalahin Bok yang Martaji. Yang penting kalau gitu kan nanti malah dapat bantuan dari Tuan Raja Rakasota. Nah, temenan. Jangan wanita terus yang kau pikirkan. Kita masih ada latihan. Wis nomor 1. Pak Guru, aku cuman mungkin mati ngomong dengan Tuan Raja. Nanti kan saya bantuin ngomong. Oh, sih. Walah, kita bocok ya lah ya. Weh, ngomong Mas. Apa yang Martaji juga sih Mas? Takoni jajan gue. Ya, mohon maaf Pak, ya Martaji juga ya. Lawas. Ya mohon maaf ya. Tuan Raja Rakasota memang hebat. Ya. Ya wis nang, ai depan. Kenapa mau maning? Yang dilitak mata. Siap yang. Hati-hati semuanya. Matur nuwun, Tuan. Latihan. Siap. Tunggu. Sebelum keluar dari tempat ini. Terus. Ya. Jangan bodal batil. Karena dalam sipin. Ya wis nyontek. Nanti latihan maning nang. Ya. Yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku mau bikin bro. Terus sih siapa? Sipin buk itu. Sudah paham semua di sini? Apa mau panen mumet aja malah ke. Gambar Wan. Itu loh Mas karena kok nggak Strategi. Di pro-proan Neng. Wis, kok aja bedul sel. Mau dijelaskan kok. Cerita Mas.
Ya, kalau sudah pahamnya kan ini belum paham, Mas. Ya, apa saya juga. Saya mau tanya dulu kan ya. Paham. Nanti saya juga paham. Paham apa, Wan? Paham dong. Jadi gini. Jadi gini, saya ceritakan ya. Ternyata ini semua itu sudah ditentukan. Mas Ganang yang mata dia Raja Rakasota sama itu Mahaguru Sentanu. Mau jadi enggak? Alah urungku. Tanya Mas Ganang. Itu yang Mas Ganang tahu. Iya, Mas Ganang Sengaja saya simpen baik-baik. Yang pertama tujuannya bukannya saya egois, biar kalian semua ini ya, tim KC ini benar-benar membuat benteng Saipinar itu benar-benar benteng itu yang akan kita gunakan, padahal itu adalah benteng palsu kita. Kalau kita sudah tahu bahwasanya benteng itu palsu, nanti kita tidak natural membocorkan informasi itu. Mudeng ya. Jadi yang pertama, jadi begini, Mas Ganang sebenarnya itu sudah tahu bahwasanya Mas Ganang ini sedang diincar, kita itu sedang diincar oleh makhluk-makhluk desa ya Mas ya. Seperti itu, Mas Ganang juga sudah berunding dengan Raja Rakasota. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan peperangan bukan main-main. Ini peperangan antara kerajaan yang sangatlah besar. Di sini bukan lagi 2 kerajaan, di sini sudah menyangkut 3 kerajaan. Cuma bedanya kita 1 kerajaan, dia 2 kerajaan menjadi 1. Tentunya dengan adanya 2 kerajaan menjadi 1, pihak sana itu semakin kuat dalam mengatur strategis semuanya ya. Nah, kita nggak mungkin kan, kita hanya melakukan gitu-gitu saja. Banyak pengiriman dari pihak kerajaan sana, mengirimkan tukang apa namanya, nguping, mata-mata itu bukan makhluk-makhluk yang rendahan, benar-benar makhluk-makhluk yang jabatannya tinggi. Seperti yang kemarin di acara yang Martadi saja, saya yakin itu makhluk yang hebat. Yang dibunuh? Iya. Itu yang harus kita perhatikan. Mata-mata tapi yang jabatannya tinggi gitu Mas. Mata-mata, jadi bisa dikatakan seorang patih disuruh untuk menjadi mata-mata kita. Mata-matai. Kita nggak punya mata-mata. Betul Wan. Mata-mata kita itu punya pelik sandi yang dikirim oleh Raja Rakasota melalui perempuan yang disukai oleh yang Martedi yang gaun merah itu. Nah, sing bleber-bleber kayak lo sel. Tahu tadi ya Mas. Berarti yang dibilang membunuh baunya wangi itu telik sandinya itu. Nah itu kenapa ke sana? Sana mana? Ke apa namanya? Ke Untuk menjadi informasi. Martajinya langsung ya, Martajinya langsung. Terus gini Mas, jangan tahu nggak? Mas Ganang sengaja membocorkan informasi ketika kita membuat benteng Saipinar itu agar makhluk-makhluk yang sekitar itu menyampaikan pada sana ya. Kita kan nggak tahu, ini Mas Ganang nggak ngomong. Yes, saya sempat nanya pas saya pun wilayahnya pada tahu ya. Itu padahal makhluk-makhluk, saya yakin itu makhluk-makhluk dari sana. Makanya, Oh itu makhluk dari sana. seperti nenek sama yang Mana? Tikar. Nona, kasih Nona. Nona saya paham, cuma ya saya diem di situ. Kita manfaatkan itu sebaik-baik kita, jangan sampai kita benar-benar kecolongan di situ. Ya buktinya saya hampir kecolongan 1, ya akhirnya saya terpaksa bunuh sama yang Martadi itu. Sebagai membuktikan bahwasanya saya ini benar-benar matang. Jebakannya serius di sini. Oh biar jangan sampai tahu seolah-olah seperti itu. Otomatis kabar itu jelas nyampe ke sana ya, terbunuhnya itu kan karena Ya, saya kesimpulannya kita ini sudah lama mendalami hal-hal seperti ini. Kita benar-benar harus ditunjang kedewasaan di sini, harus pematang dalam berpikir ya. yes. Ini jangan sampai kita lengah ya gara-gara konten. Jangan sampai kita lengah dalam perang itu dalam gara-gara sebuah konten ya. Memang kita itu beberapa hari ini kita tidak melakukan hal apa-apa. Kita itu hanya nunggu Raja Rakasota membuat sebuah benteng. Itu kalau memang semuanya sudah selesai, kita baru bekerja. Kalau memang di dalam peperangan ini susah, nggak usah mikirin konten lah. Seperti rencana kita awal, seperti terbentuknya tim gasnya, atas dasar apa kau masih ingat atau tidak? Ya.
Tim Gase terbentuk karena keikhlasan berjuang bersama, bukan karena finansial. Finansial kan hanyalah bonus. Katakanlah konten itu hanyalah bonus. Kalau memang lagi perang susah, nggak ambil gambar, nggak apa-apa, buang kamera. Kebaikan nomor 1, uang itu bonus. Ya mohon maaf sekali ini ngomongnya kasar ya. Ini ya untuk pelajaran kita semua. Kita itu tidak semua merta-merta itu karena uang. Ya kan? Ya memang uang segalanya, tapi saya bisa membuktikan bahwasanya tidak semuanya bisa menggunakan uang. Kan seperti itu. Ya pengalaman seperti ini aja kayaknya kalau dijual harganya mahal ya. Ya mahal banget. Walaupun saya jual pengalamannya, soalnya jarang orang dapat pengalaman seperti Justru ini. saya merasa berdosa di sini. Sedikit yang banyak malah. Karena apa? Saya tidak hanya membohongi kalian. Nah iya gue masuk. Saya mengontenkan ini orang nonton semua terbohongi semua ini. Saya kaget banget loh Mas Yohan. Nggak sampai yang Mas Galeng itu sebenarnya sudah merencanakan ini semua loh. Berarti udah tahu dari awal berarti kan simpulannya kan. Pasti Kenapa nggak ngomong aja gitu kan? Iya. Kita biasa di rumah bareng. Biasa rempukan bukan. Bisa ngobrol bareng. Sampai saya ke WC, saya masih tetap diikutin makhluk-makhluk itu. Saya ngomong dalam hati saja takut, apalagi ngomong sama kamu. Itu loh. Nah terus nontonin ngomong di sini. Benteng pertama. Oh yang tadi. Aku ngehnya baru pas itu Raja Rakasota yang mati masuk Mas. Terus tadi siang Raja Rakasota pun kita ngirim layang kepada saya. Kita bertemu di tempat yang aman, yang sudah dipersiapkan, di benteng semuanya. Nah lah intinya lah. Nah fungsi benteng yang baru itu yang kita tunggu itu maksudnya di mana untuk apa? Yang kita tunggu mana? Katanya kita sama ini nunggu benteng dari Rakasota. Itu buat apa? Persembunyian kita. Nah itu Benteng gambarnya itu. Tidak terjangkau oleh pihak mereka. Nanti kita bisa satu tim di situ bersama yang martaksi dan proses pemanahan ada di situ. Jelasin itu Bu, gambarnya Bu. Ini sekarang ini aja Pok. Ini lepas bentengnya takut timbul kecurigaan. Setelah ini kita anggap tidak ada apa-apa. Nggak ada pembicaranya ini aja gitu Mas. Yo lepas. terbentuknya tim Gase itu karena Aji Buya masuk. bukan semata-mata uang, karena ketulusan. Nah ya benar itu saya tulus. Tulus lah. Hah? Tulus setoran. Gimana kalau enggak? Apa nih? Gini. Oh, nanti tak jelasin nah itu loh ya. Udah Mas. Wis Bu. Udah. Kita langsung menuju ke Aku nih gue. Telepon gue. ke benteng Nariah. Iya. Oh siap Mas. Dik, tolong kan? Tolong dik. Ya, benteng utama. Tolong dik.